apapun hidup kita. Jangan kita menjadi Kristen yang mengalami amnesia. Amnesia di saat kita memperoleh jawaban doa kita. Amnesia di saat kita memperoleh berkat dari Tuhan. Di saat Tuhan menempatkan di posisi yang tertinggi, kita menjadi lupa. Di surga selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita semua boleh kembali bersama-sama bertemu di acara Close to You. Kiranya kita boleh sama-sama memperoleh berkat dari acara ini. Dan mari kita akan sebelum memulai ini kita akan sama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, Bapa kami di surga, kami kembali mengucap syukur untuk kebaikan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami di mana pada pagi hari ini. Kembali Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami kesehatan, Kau menyertai kami, sehingga kami boleh merasakan hari ini dengan kebahagiaan dan kesehatan yang sempurna. Ajar kami untuk kami boleh terus mensyukuri apa yang ada di dalam kehidupan kami, dan kami boleh terus dikuatkan, karena kami tahu kami mempunyai Engkau Allah yang selalu ada untuk kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari satu hal di mana tanpa kita sadari sebenarnya kita sebagai orang Kristen, kita kadang-kadang sering merasa lupa di saat kita mengalami satu berkat dari Tuhan, kita sukses, kita diberikan berkat yang berlimpah oleh Tuhan, kita malah kadang di saat seperti itu kita lupa kepada Tuhan. Kita orang Kristen sering mengalami yang disebut mungkin bahasa kedokteran adalah amnesia mendadak. Pada saat kita belum diberkati, pada saat hidup kita masih penuh dengan pergumulan, kita begitu dekat dengan Tuhan, kita begitu sering meluangkan waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Kita sering bersekutu dengan firman Tuhan. Kita mempunyai saat teduh. Kita sering berdoa. Tetapi di saat kemudian kita menerima jawaban-jawaban doa itu, ketika kita menerima apa yang kita inginkan,
Tuhan memberkati kita berlimpah, Tuhan memberikan kita apa yang kita inginkan, kita lupa pada Tuhan. Bukankah ini sering terjadi dalam kehidupan kita? Kita menjadi begitu sibuk dengan pekerjaan kita, sehingga kita menjadi jarang beribadah. Kita menjadi jarang membaca firman Tuhan. Kita menjadi jarang bersekutu dengan Tuhan karena pekerjaan kita, karena kesibukan kita. Bahkan hari Minggu pun kadang kita korbankan untuk kita memenuhi kebutuhan kita dari pekerjaan kita. Dan hal-hal yang seperti ini seringkali kita lakukan tanpa sadar. Nah, kita belajar dari satu cerita, satu perikop di dalam Alkitab, di dalam 2 Tawari 26. 2 Tawari 26 ini menceritakan satu tokoh yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan kenal dan tidak asing dengan tokoh ini. Siapakah tokoh ini? Tokoh ini adalah Raja Uzia. Raja Uzia. Di dalam 2 Tawari 26 diceritakan di sana. Raja Uzia ini menjadi raja di saat dia berumur 16 tahun. 16 tahun, bayangkan Bapak Ibu. Usia yang masih sangat muda. Kalau saat ini mungkin kita bisa dikatakan baru 1 SMA atau mungkin 3 SMP. Satu usia yang sangat muda dan dia sudah menjadi raja. Dan dikatakan di sana dia menjadi raja selama 52 tahun. Dan disebutkan di sana, saya akan bacakan ayatnya sedikit. 2 Tawari 26 ayat yang ketiga, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat yang keempat, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Kata kuncinya adalah ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ayat yang kelima, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama itu ia mencari Tuhan, Allah membuat segala sesuatunya berhasil. Kata kunci di ayat ini adalah ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarkan supaya takut akan Allah. Uzia takut akan Tuhan selama hidup Zakaria. Apa yang terjadi setelah Zakaria itu mati? Apa yang terjadi setelah Zakaria itu meninggal? Dia hanya takut karena ada imam yang membantu rohani dia. Dan ini kita belajar di sini, supaya kita tidak seperti Uzia. Tanpa imam pun, karena kita mempunyai imam yang paling besar, yaitu Tuhan kita harus tetap setia kepada dia. Dan kata kunci di ayat ini yang juga kita akan lihat adalah ia mencari Tuhan. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat usahanya berhasil. Berarti membuat semuanya berhasil adalah apa? Yang membuat semua berhasil adalah Tuhan. Dan ini yang harus kita ketahui sama-sama. Di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-15, di sana dikatakan Raja Uzia ini begitu terkenal sampai ke Mesir. Ya, dia sampai termasyhur sampai ke negeri Mesir. Dan ini di sana dikatakan, saya ambil sedikit dari ayat yang ke-15, nama raja itu yaitu Uzia termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Siapa yang menolong dia? Tuhan. Sekali lagi, yang membuat usaha dia berhasil Tuhan, yang menolong dia menjadi kuat juga adalah Tuhan. Dan kita lihat ayat yang berikutnya. Setelah ia menjadi kuat, nah ini yang menarik. Setelah ia menjadi kuat, apa yang dia lakukan? Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ini yang sangat menarik, yang sangat disayangkan. Ketika ia sudah sukses, ia menjadi tinggi hati dan ia melakukan hal yang merusak. Nah, ini yang harus menjadi satu hal yang harus kita waspadai sebagai orang Kristen. Di saat kita sudah mengalami kesuksesan, kita menjadi tinggi hati, kita menjadi melupakan Tuhan, dan kita seringkali tanpa disadari melakukan hal yang merusak. Kita lanjutkan. Uzia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan dia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah bakaran untuk paus. Tetapi Uzia, jadi pada saat itu Uzia, karena dia sangat sombong, dia bertindak sebagai imam di dalam bait Allah, dan dia mempersembahkan korban bakaran. Dia mempersembahkan, di mana itu sebenarnya adalah menjadi tugas imam. Dan pada saat itu kalau kita melihat ceritanya, imam-imam itu kemudian menegur dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Uzia pada saat itu menerima teguran? Dia malah menjadi marah. Dan ini bedanya dia dengan Daud. Daud pada saat ditegur karena kesalahannya, dia langsung bertobat. Uzia, karena dia merasa bahwa dia begitu sukses,
Dia begitu diberkati, begitu termasyhur, begitu berkuasa, menerima teguran sangat sulit bagi dia. Bahkan imam yang menegur dia atas kesalahannya, dia malah marah kepada imam itu. Nah, kita lihat ayatnya. Tetapi Uzia dengan bakar ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran itu. Saat itu juga, di saat dia tinggi hati, di saat dia marah, meluap kemarahannya, Tuhan menghukum dia, memberikan penyakit kusta pada dahinya. Dan kita semua tahu penyakit kusta di zaman itu adalah bukan hanya literally berbicara mengenai penyakit kusta, timbulnya putih-putih dan penyakit kulit, tapi itu juga menunjukkan satu kenajisan, satu dosa di dalam hidup orang tersebut. Ya. Dan ini yang terjadi pada Uzia. Timbul penyakit kusta. Dan kita teruskan di ayat ke-21. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Kita bayangkan ya. Dia mengalami penyakit kusta sampai dengan hari kematiannya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal di sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dia tidak boleh masuk ke rumah Tuhan. Dia diasingkan, dia dikucilkan karena dia adalah penderita penyakit kusta. Bayangin, seorang raja yang begitu berkuasa, seorang raja yang begitu kuat, seorang raja yang begitu termasyhur, dan dia semua kesuksesan itu diperoleh oleh karena Tuhan yang membuat dia berhasil, Tuhan yang membuat dia sukses. Tetapi begitu dia berubah setia, dia menjadi tidak setia kepada Tuhan, di mana hidupnya kembali menjadi rusak, hidupnya menjadi tidak benar, dia menjadi tinggi hati. Langsung pada saat itu juga hukuman Tuhan datang kepada dia. Dia menderita kusta pada dahinya. Penderitaan kusta itu dia harus derita sampai dengan akhir hidupnya, sampai dengan matinya dia tidak sembuh dari penyakit itu. Dan kalau kita lihat di akhir ceritanya, Raja Uzia ini bahkan dia tidak dikuburkan di kuburan raja-raja, tetapi dia dikuburkan di sampingnya. Dan ini adalah satu kerendahan yang sangat luar biasa bagi seorang raja yang begitu besar. Dan ini menjadi satu pelajaran yang sangat menarik buat kita semua. Dikala kita diberikan satu kesuksesan oleh Tuhan, ketika doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, ketika Tuhan membuat kita berhasil, hidup kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Jangan kita pernah berubah dan melupakan apa yang Tuhan sudah berbuat untuk hidup kita. Jangan kita menjadi Kristen yang mengalami amnesia. Amnesia di saat kita memperoleh jawaban doa kita. Amnesia di saat kita memperoleh berkat dari Tuhan. Di saat Tuhan menempatkan di posisi yang tertinggi, kita menjadi lupa. Ini yang poin kita akan pelajari pada hari ini. Semoga poin ini menjadi berkat buat kita semua, mengingatkan kita, menegur kita, untuk kita boleh menjadi orang Kristen yang terus ingat pada Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita untuk berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Kau tegur kami, kau ingatkan kami kembali, semua anak-anak, agar kami tidak menjadi sombong, agar kami tetap ingat kepada Engkau, karena kami menyadari kami begitu lemah, begitu mudah buat kami untuk menjadi sombong, untuk menjadi tinggi, dan kami melupakan Engkau sebagai sang pemberi berkat, dan sebagai Engkau yang tertinggi dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau saat ini kami mempunyai kesombongan dalam hidup kami, dan Kau ingatkan kami, Kau mampukan kami untuk kami boleh kembali ke jalan itu. Kau berkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan acara ini Tuhan. Kiranya kami semua boleh terus berjalan di dalam kebenaran firman, karena di dalam terang kami memperoleh terang. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali menerima berkat di acara Close to You yang berikutnya, dan biarlah acara ini boleh terus menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Close to You. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini.
selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada